Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di materi pertemuan ke-12 manajemen operasional dengan topik desain dan analisis proses. Tujuan pembelajaran pertama memberikan suatu contoh proses bisnis tertentu dan bagaimana menganalisisnya. Yang kedua, membandingkan berbagai jenis proses. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pekerjaan di desain. Yang keempat, menganalisis proses manufaktur, layanan dan logistik untuk memastikan daya saing sebuah perusahaan. Kita lanjutkan. Pertama-tama kita harus mengerti dulu definisi dari proses-proses. Ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan mengambil input dan mentransformasikannya menjadi output yang sering ideal memiliki nilai yang lebih besar bagi organisasi daripada input awalnya. Selanjutnya di sini kita dapat melihat berbagai ukuran-ukuran kinerja proses bisnis. Pertama, waktu operasional, yaitu waktu pengesetan ditambah dengan rantai. Selanjutnya, waktu alir, yaitu waktu rata-rata dibagi setiap unit untuk bergerak melalui sistem. Yang ketiga, kecepatan, yaitu waktu rata-rata antar penyelesaian dari setiap unit. Selanjutnya yaitu 1 dibagi dengan waktu, siklus atau rasio dari waktu. Kemudian efisiensi diukur dengan output. Aktual dibagi dengan output standar. Kemudian ukuran produktivitasnya, yaitu output dibagi dengan input. Kemudian utilisasi, yaitu waktu yang digunakan dibagi dengan waktu yang tersedia. Itulah berbagai jenis-jenis ukuran kinerja proses yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis proses. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang belajar manajemen operasional, mudah-mudahan materi hari ini dapat dimanfaatkan, dapat diingat saat bekerja nantinya. Jadi saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk untuk pertemuan 13. Kita akan membahas kualitas Six Sigma. Ya, adapun pembahasan pada materi kualitas Six Sigma. Yang pertama itu manajemen mutu terpadu, di mana kita akan menjelaskan ruang lingkup manajemen mutu terpadu dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, kualitas Six Sigma, memahami pendekatan Six Sigma terhadap peningkatan kualitas dan produktivitasnya. Kemudian yang ketiga, tolak ukur yang diakui. Jadi di sini kita melihat atau menilai tolak ukur yang diakui secara global. Owner untuk yang mempertambah manajemen mutu terpadu ini merupakan sebuah pendekatan menyeluruh terhadap kualitas yang berfokus pada aspek terpenting bagi pelanggan. Desain produk dan pelayanan memastikan proses yang dijalankan dapat konsisten memproduksi dan memberikan pelayanan berdasarkan desain tersebut.
Desain tersebut kemudian dimulai dengan memastikan fitur desain sehubungan dengan kebutuhan pasar, seperti ukuran jadinya, ada ukuran produk, tampilan produk, penyelesaian, dan kecepatan pengiriman ketika produk tersebut diproduksi, dan pelayanan yang diberikan. Biaya terkait dengan kualitas mencakup biaya pemeriksaan, pengerjaan, dan perbaikan atau asuransi. Beberapa biaya tersebut sulit diukur, kemudian masih dalam ruang lingkup manajemen mutu terpadu. Asumsi dasar menjustifikasi sebuah analisis biaya kualitas. Yang pertama itu kegagalan disebabkan oleh suatu hal. Kemudian pencegahan membutuhkan biaya yang lebih murah atau kinerja dapat diukur. Kemudian ada tipe klasifikasi biaya pada kualitas. Yang pertama itu biaya penilaian. Untuk biaya yang termasuk di sini adalah biaya pemeriksaan, biaya pengujian, dan tugas-tugas lainnya untuk memastikan bahwa produk atau proses dapat diterima. Yang kedua, biaya pencegahan. Pencegahan meliputi jumlah proses keseluruhan biaya untuk mencegah adanya produk cacat, seperti biaya untuk mengidentifikasi penyebab kecacatan, untuk mengimplementasikan tindakan korektif guna mengelilingi penyebabnya. Jadi tindakan korektif itu adalah bagaimana kita mencegah sebelum terjadi. Kemudian melatih personil, desain ulang produk atau sistem, dan membeli peralatan baru atau membuat. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Di sini mencakup biaya untuk kecepatan yang terjadi dalam sistem, yaitu pembatalan biaya, pengerjaan ulang, dan perbaikan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal meliputi biaya untuk kecacatan yang melalui sistem. Jadi kalau tadi untuk biaya kegagalan internal adalah biaya untuk kecacatan yang terjadi dalam sistem, sedangkan biaya kegagalan eksternal adalah biaya untuk kecacatan yang melalui sistem, yaitu penggantian garansi pelanggan, kehilangan pelanggan atau goodwill, penanganan pengaduan, dan perbaikan produk. Kita lanjut ke definisi Six Sigma. Apakah itu Six Sigma? Jadi berdasarkan istilah, Six Sigma itu adalah merupakan sebuah metodologi terstruktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha, mengurangi variasi proses, sekaligus mengurangi penyebab kesalahan atau cacat dalam proses bisnis. Dengan menggunakan statistik dan problem solving tool secara insentif kemudian ada berdasarkan istilah. Di sini Six merupakan 6, sedangkan Sigma merupakan simbol dalam statistik yang digunakan untuk standar deviasi yang dilambangkan dengan huruf Yunani seperti yang dituliskan dalam simbol. Namun sigma kemudian untuk Six Sigma quality adalah suatu besaran yang kita bisa terjemahkan sebagai sebuah proses atau tingkat mutu yang memiliki kemungkinan cacat sebanyak 3,42
dalam 1 juta produk atau jasa. Jadi, kemungkinan terjadinya cacat dalam 1 juta produk itu adalah sebanyak 3,4 buah. Itu adalah kualitasnya. Ya, sedangkan perumusnya atau bersamaannya bisa dilihat seperti ini. Jadi Six Sigma itu merupakan 3,4 kecacatan dibagi dengan 1 juta produk atau 1 juta opportunity atau kemungkinan cacat produk atau jasa, sehingga Six Sigma sebagai matriks merupakan sebuah referensi untuk mencapai suatu keadaan pada produk atau jasa yang nyaris bebas. Sebuah referensi untuk bebas cacat dalam perkembangannya. Six Sigma bukan hanya sebuah matriks, namun telah berkembang menjadi sebuah metodologi dan bahkan strategi bisnis. Selanjutnya kita masuk ke kualitas Six Sigma. Salah satu manfaat dari pendekatan Six Sigma adalah memungkinkan para manajer untuk mampu mendeskripsikan kinerja proses dalam hal variabilitas dan untuk membandingkan proses yang berbeda dengan menggunakan matriks yang umum. Kemudian matriks ini adalah kecacatan per juta, peluang atau defek, efek premium opportunity disingkat dengan DPO untuk DPO perhitungan. 3 buah data yaitu unit, di mana unit di sini merupakan produk yang diproduksi atau pelayanan yang sedang diberikan. Sedangkan kecepatan merupakan sebuah produk atau peristiwa yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga adalah peluang lebih terjadinya suatu, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Jadi DPO itu sama dengan jumlah kecacatan dibagi dengan jumlah peluang terjadinya kesalahan unit dikali dengan jumlah unit dikali 1 juta. Jadi 1 juta tadi ini merupakan kemungkinan terjadinya kecacatan dalam 1 jutaan produksi. Ya, jadi ada kemungkinan terjadinya kecacatan dalam 1 jutaan unit produksi, yang baik itu produk ataupun jasa di sini. Adapun contoh 12 satu para nasabah dari bank hipotek atau bank yang memberikan kredit pinjaman dengan jaminan benda tak bergerak memperkirakan aplikasi pinjaman kredit mereka dapat diproses dalam 10 hari setelah pemberkasan dalam istilah Six Sigma. Hal ini disebut dengan Critical Customer Recruitment atau CCR. Untuk materi kualitas hikmah pertemuan 12 kali ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan 14 atau pertemuan terakhir kali ini, kita akan membahas kendali mutu statistik. Kendali mutu statistik secara umum disingkat dengan SQC atau Statistical Quality Control, merupakan sejumlah teknik yang berbeda yang didesain untuk mengevaluasi kualitas dari segi kesesuaian, yaitu bagaimana kesesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan selama pendesain. Bagian-bagian atau pelayanan yang diberikan, kemudian mengelola performa mutu menggunakan teknik SQC biasanya mencakup pengambilan sampel secara periodik atas suatu proses dan analisis data-data ini menggunakan kriteria performa yang dihasilkan secara statistik. SQC dapat diterapkan untuk proses logistik,
manufaktur, dan proses pelayanan selanjutnya. Pemahaman dan pengukuran variasi proses. Diketahui bahwa saat variasi berkurang, mutu meningkat. Terkadang pengetahuan ini intuitif. Jika selalu datang tepat waktu, maka dapat direncanakan dengan lebih tepat. Kemudian jika ukuran pakaian konsisten, maka waktu dapat dihemat dengan memesan dari katalog akan tetap sangat jarang. Atribut merupakan karakteristik mutu jangkauan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan atribut merupakan karakteristik mutu yang diklasifikasikan menjadi barang atau jasa yang sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, kendali proses dengan pengukuran atribut menggunakan dicet. Pengukuran atribut berarti mengambil sampel dan menggunakan keputusan tinggal barang atau jasa tersebut, baik atau buruk, karena ini adalah keputusannya atau tidak. Kita dapat menggunakan statistik sederhana untuk membuat picture dengan batas kendali proses atau over process control limit, disingkat UCL, dan batas kendali proses bawah atau lower process control limit grafik. Kemudian menandai nilai pecahan untuk produk yang cacat dari masing-masing sampel yang diuji proses tersebut. Sebagaimana mestinya ketika sampelnya yang diambil secara periodik selama hari tersebut, tetapi berada di antara batas kendali. Kemudian kita bisa lihat rumus untuk B. Di sini adalah nilai pecahan untuk bagian yang cacat dirumuskan W sama dengan jumlah total unit yang cacat dari seluruh sampel dibagi dengan jumlah sampel dikali ukuran sampel. Kemudian SP di sini adalah standar deviasi, di mana rumusnya adalah akar P dalam kurung 1 dikurang B dibagi dengan N, sedangkan UCL tadi adalah upper proses control unit sama dengan P ditambah SKP. Kemudian LCL atau lower process control limit D. P sama dengan P dikurang set SP atau 0 jika kurang dari 0, jadi nilainya tetap 0. Ketika dia nanti minus, ya penjelasan atau keterangannya di sini, di mana P adalah nilai pecahan untuk bagian yang cacat SP. SP adalah standar deviasi, N adalah ukuran sampel, dan Z adalah angka standar deviasi untuk tingkat kepastian tertentu. Biasanya Z itu sama dengan 3 dalam kurung atau 3 atau 99,7% kepastian. Jadi ini merupakan interval kepastian. Jadi biasanya itu 99% di koma 7% atau Z sama dengan 2,58 atau sama dengan 99%. Contoh adalah N sama dengan 300 atau bisa leader itunya. Kemudian frekuensi sampel, seberapa sering pengambilan sampel, merupakan trade-off antara biaya pengambilan sampel termasuk biaya per unit jika unit tersebut dianjurkan sebagai bagian dari pengujian, dan manfaat yang diperoleh dari penyesuaian sistem wujud. Dan ini bentuk kurvanya pertemuan ke-14 kali ini. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.